kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas bentuk-bentuk badan usaha. Yang akan kita bahas bentuk badan usaha koperasi, BUMN, dan BUMS. Langsung saja kita bahas yang pertama, bentuk badan usaha koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Artinya andil anggota tersebut dalam koperasi. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Koperasi ini ada beberapa jenis. Jenis-jenisnya yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Yang kedua, kita akan bahas mengenai badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. BUMN sendiri ada 3 jenis, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Bentuk yang pertama adalah Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga sering merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contohnya dulu ada namanya PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Ini sudah dirubah bentuknya menjadi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, sudah berubah bentuk dia. Karena perjan ini orientasi awalnya kan untuk pelayanan masyarakat sehingga sering merugi. Kalau terlalu sering merugi, dia akan merugikan keuangan negara ya, karena kalau perjan ini kan bentuknya 100% modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kalau selalu merugi maka merugikan keuangan negara, sehingga dirubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Tapi bukan berarti pelayanan pada masyarakatnya diabaikan, tidak ya. Dia selain melakukan pelayanan terhadap masyarakat, diharapkan juga perusahaan negara ini tidak mengalami kerugian dan kalau bisa mengalami profit gitu atau mendapatkan keuntungan gitu dia ya. Ini contoh yang kedua, Perum. Bentuk yang kedua, Perum adalah perjan yang sudah dirubah bentuk ya, tadi sudah diceritakan. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau istilah lainnya go public gitu ya, dan statusnya diubah menjadi Persero. Kita lihat Persero. Nah, ini dia. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum dan Perjan. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulisnya PT, kemudian nama perusahaannya, kemudian di belakangnya ada keterangannya Persero gitu ya. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Ini contohnya misalnya PT PLN. Di belakangnya ada Persero gitu ya. Itu maksudnya PT dalam kurung perusahaan. Jadi nama PT diikuti dengan nama perusahaan, kemudian ada keterangannya Persero. Jadi kalau ada keterangan Persero itu artinya menandakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan negara gitu. Karena kan ada juga PT seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kan bentuk PT itu kan bisa perusahaan swasta, bisa perusahaan BUMN. Jadi kalau misalnya PT kemudian nama perusahaan diikuti dengan kata Persero, kita dapat pastikan bahwa itu adalah badan usaha milik negara gitu. Kalau misalnya nggak ada keterangannya Persero, kemungkinan bisa jadi itu adalah PT yang dimiliki oleh badan usaha swasta gitu ya, untuk membedakannya. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah
Yang pertama, tujuan utamanya mencari laba atau komersial. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Dipimpin oleh direksi, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usahanya ditulis PT, diikuti nama perusahaan dan keterangannya persero, dan tidak memperoleh fasilitas negara. Yang ketiga adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan menjadi perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan yayasan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba dan atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Kemudian yang berikutnya adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap atau kita sering dengar nama CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif. Sekutu aktif ini adalah anggota yang memimpin dan menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sementara itu yang kedua ada sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan. Jadi sekutu aktif ini dia yang menjalankan dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional perusahaan. Sementara kalau sekutu pasif ini dia bertanggung jawab hanya sampai sebatas modal. Jadi dia hanya menyertakan modal saja, tidak ikut mengelola perusahaan gitu ya. Dan jika CV ini punya keuntungan nanti akan dibagi rata sesuai kesepakatan mereka begitu. Jadi setiap CV itu punya kesepakatannya masing-masing pada saat dia membuat akta pendiriannya ya. Jadi ada kesepakatan mereka berapa nanti keuntungan untuk sekutu aktif, berapa bagian keuntungan untuk sekutu pasif. Yang berikutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan. Keuntungannya namanya dividen. Dan yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.